bagaimanakah caranya agar konten kita bisa menghasilkan dari awal? Nah, ini pertanyaan yang banyak sekali kita dengar, terutama kreator-kreator pemula yang memang dari awal dia konten itu sudah membuat kesalahan, ya, ada kesalahan sehingga jangankan menguntungkan malah merugikan. Nah, ini banyak sekali kita dengar, ya, terutama kreator pemula. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, ini perlu kita ketahui bersama para kreator pemula. Untuk menunggu MK, keluar MK itu kita bukan membutuhkan waktu yang cepat, ya. Syarat MK itu apa? Ya, bos Meta bukan orang bodoh, dia orang pintar. Syarat MK itu kita harus menguntungkan bagi bos MK lebih dulu, ya, itu syaratnya. Jadi kita harus terus membuat postingan-postingan untuk menguntungkan bagi dia, menghitungkan kalau dia sudah menguntungkan baru dia mengeluarkan MK. Nah, dengan kecerdasan dia itu, dengan kecerdikan dia itu, kita juga harus bijak. Kita harus juga bijak, ya. Bagaimana maksudnya kita bijak? Kita harus menguntungkan dari awal. Bagaimana kita menguntungkan, mengonten itu bisa menguntungkan dari awal. Dengan catatan kita tidak merugikan bos Meta, ya. Kita tidak merugikan. Justru kita menguntungkan dia. Dia selalu perhitungannya selalu untung bos Meta itu. Jadi kita juga jangan dirugikan. Nah, kita harus menanggapi dengan bijak. Nah, bagaimana caranya? Nah, begini Bapak Ibu. Pada dasarnya tujuan kita sama. Tetapi kalau bagi saya ya, tujuan kita yang pertama sekali itu jangan kita sangat mengharap, sangat menunggu MK itu, ya. Jadi sehingga konten kita itu kita berburu-buru untuk membuat konten, tetapi malah merugikan kita sendiri. Nah, contoh saya kasih tahu, ya. Ini ada yang membuat konten, ya, cari temanya kemana-mana, ya. Nah, itu kan merugikan kita, merugikan walaupun kita itu sambil mencari hiburan. Nah, sebaiknya nah, ini dari awal saya sudah kasih tahu tadi, ya. Kita postinglah apa yang menjadi pekerjaan kita, apa yang menjadi aktivitas kita seharian, sehingga kita tidak dirugikan dalam hal membuat konten, ya. Dan konten kita ini juga bisa menghasilkan uang untuk kita. Nah, untuk kreator pemula saya kasih tahu, ya. Ini jarang sekali disampaikan oleh kreator-kreator besar yang sudah lama konten itu, yang sudah menghasilkan banyak. Ini jarang sekali. Padahal kita dari awal sudah bisa menghasilkan uang, ya, dengan konten kita itu. Nah, dengan syarat kita jangan merugikan orang lain, ya, sebab hukum tabur tuai di dunia ini akan tetap berlaku, ya. Kita tidak merugikan Meta, tidak merugikan. Hukum tabur tuai itu tetap berlaku. Kalau kita berbuat baik, pasti Tuhan akan membalas dengan baik, ya. Contoh kita selalu berinteraksi dengan teman-teman yang selalu lewat di beranda kita, ya, itu kita niatnya membantu dia di dalam mengembangkan kontennya. Nah, itu kan niat baik.
Niat baik ini selalu akan dibalas dengan kebaikan. Hukum tabur tuai di bumi, di dunia ini tetap akan berlaku. Nah, kita tetap, Tuhan tetap akan membalas dengan kebaikan juga, ya kan? Nah, jangan berharap, oh ini kalau dia tidak komen di beranda di konten saya tidak mau, tidak, jangan begitu ya. Kalau kamu selalu mengharapkan orang lain berbuat baik kepada kamu, lalu kamu baru membalasnya dengan kebaikan, nah itu prinsip yang salah. Kenapa? Sebab hukum tabur tuai itu tetap ada, ya. Kalau kamu berharap orang lain berbuat dulu baik kepada kamu, maka Tuhan nanti juga akan, kamu berbuat baik kepada orang, baru Tuhan akan membantu kamu dalam kebaikan. Nah, itu justru karena itu ada lewat di beranda kita komen, silakan di like supaya niat kita membantu mengembangkan konten para kreator yang lewat di beranda kita. Nanti pasti Tuhan akan menggerakkan, dan orang yang kita komen itu pasti akan membalas nanti, ya. Nanti konten kita lewat di beranda dia juga ingat, oh ini sering komen di beranda saya. Nah, maka itulah, jangan sampai kita niat kita membalas kebaikan orang lain. Berbuat baiklah dulu, berbuat baik dulu, baru Tuhan akan membalas kebaikan kita, ya. Nah, lalu bagaimana, ini kita kembali ke tema awal, bagaimana konten kita bisa menghasilkan uang dari awal. Nah, ini saya sampai sekarang sudah lebih 1,5 tahun membuat konten. Saya tidak pernah keluar muka, ya, monetisasi. Ini saya bukan tidak berharap, ya, tidak terlalu berharap, tapi tidak terlalu berharap. Kenapa? Karena konten saya itu sudah menghasilkan uang dari awal saya konten itu, saya sudah menghasilkan uang. Nah, ini saya ceritakan sedikit ya dengan konten saya. Saya sebenarnya dulu aktivitas saya tetap pada tanaman dan perkebunan dan peternakan organik. Ini dari dulu saya kerjanya begitu. Jadi saya tetap menjual apa produk yang saya produksi di sini, baik itu tanaman maupun berupa ternak ataupun sejenis pupuk, ya, semua yang saya butuhkan untuk tanaman saya integrasi, ya, saya integrasikan dengan tanaman dan ternak. Jadi dari ternak itu ada yang dibutuhkan tanaman. Dari ternak contohnya ada pupuk yang dihasilkan oleh ternak, ini dibutuhkan oleh tanaman. Itu saya buat sendiri. Saya tidak pernah membeli pupuk kimia, ya. Saya tetap memakai rumus 3M. Apa itu 3M? Mudah, murah, menguntungkan. Ya, mudah dalam membuatnya, murah dalam penjualannya, menguntungkan. Nah, atau M-nya terakhir itu bisa menyehatkan, ya, dia sehat, pupuk organik, full organik. Nah, bagaimana, kembali kepada tema awal, bagaimana cara konten kita bisa menghasilkan uang. Nah, ini harus para kreator ini ketahui, ya, terutama pemula, bahwa kita ngonten itu jangan mencari tema di luar, jauh dari pekerjaan kita, ya. Usahakan ngonten itu apa aktivitas kita seharian, ya. Contoh aktivitas saya seharian pertanian dan peternakan organik. Konten saya selalu mempromosikan apa yang produk saya yang bisa saya jual. Nah, seperti pupuk,
makanan ternak, hasil-hasil ternak, hasil-hasil pertanian. Nah, ini hasil konten ini. Daun bawang. Jadi orang-orang sudah mengetahui saya promosikan dalam konten. Saya menjual daun bawang dengan harga yang murah, dengan memakai pupuk kimia, dijamin sehat, dijamin murah, dijamin mudah. Nah, mudah bagaimana? Saya antar ke alamat. Mana yang minta dikirim, saya kirim. Nah, itulah. Jadi pertama awal saya mengonten itu, saya konten Azolla. Saya menampilkan tema bagaimana cara memproduksi Azolla yang bagus. Nah, di sana saya sampaikan ini mudah, ini murah, ya, tidak perlu biaya yang banyak, bisa menghasilkan uang yang. Nah, bagi yang ingin membeli bibit Azolla, saya juga menjualnya. Nah, disitulah saya menghasilkan uang. Hari pertama saya ngonten itu sudah menghasilkan uang berapa juta, ya, dari penjualan Azolla saya. Padahal sebelumnya saya juga menjual, tetapi produk saya tidak dikenal oleh begitu banyak, hanya kenal teman dekat, ya, di sekeliling, di sekitar saja. Nah, itu syarat pertama, kita harus membuat konten itu mempromosikan produk. Nah, bagi ibu-ibu, ini ibu-ibu ya, ibu-ibu rumah tangga yang konten ini kebanyakan ibu-ibu ini, sebab ibu-ibu ini kan aktivitasnya banyak di rumah. Nah, ibu-ibu yang konten ini usahakan mempromosikan apa yang kita lakukan. Nah, contoh memasak di rumah, ya kan, kita kan selalu memasak, ya, tiap hari memasak, nanti suami pulang memakan. Nah, dengan cara kita bisa mempromosikan, biasanya kita memasak sekitar untuk berapa porsi untuk keluarga, kita lebihkan dikit untuk hari pertama untuk memulai. Nah, kita lebihkan dikit, nanti promosikan, lalu jual. Ada nanti pasti ada yang tertarik nanti. Cara kita mengolahnya, cara kita dengan baik supaya sehat, supaya murah dibelinya, bagaimana kita mengeluarkan modal yang irit, nah, supaya mudah dijual, harganya murah bisa kita jual. Nah, itu pasti nanti lama-lama itu produk kita ini bahkan bisa menjadi warung nasi dari rumah saja. Nah, itu harus Bapak Ibu ketahui, ini terutama ibu-ibu yang sering konten. Nah, bagi yang ahli dalam menyanyi misalnya, ya silakan menyanyilah, jangan malu-malu, tidak usah malu, sekarang zamannya begitu, ya kan. Ada juga orang yang komen, Bang Man ini sudah tua, kumis sudah uban, masih juga ngonten. Iyalah, itu saya tidak peduli, saya tidak makan dari dia, ya kan. Apa saya jadi pemulung untuk mencari makan, ternak saya jadi pemulung di pasar, limbah-limbah pasar itu saya bawa pulang. No, tidak ada yang komen. Saya jadi pemulung, tidak ada yang malu melihat saya jadi pemulung di pasar. Nah, sekarang saya ngonten, kok ada yang malu? Nah, kan aneh itu. Nah, itulah, kita jangan mengambil pusing dalam komen yang masuk itu kita jadikan pelajaran saja, ya kan. Justru itu yang membuat kita menjadi semangat untuk mengonten, ya. Apa saja yang aktivitas kita itu yang nilainya positif, nah, itu dikembangkan dan di-upload di beranda kita, nanti orang-orang akan mengetahui produk kita, produk yang kita hasilkan. Yang menyanyi begitu juga, nanti siapa tahu suaranya bagus. Nah, suaranya sudah banyak itu yang konten itu yang ditarik untuk menghibur di mana-mana itu, di TV-TV. Nah, itu sudah banyak. Jadi kita jangan heran, ya, jangan malu-malu, tidak usah. Yang bisa bergoyanglah, yang bisa jungkir baliklah, ya. Yang penting kita tidak mengganggu orang lain dan tidak melanggar aturan agama, ya, dan aturan sosial. Nanti ada lagi yang membuat konten nanti, heboh membuat konten macam-macam yang dia tampilkan nanti,
yang berbohong, ini kebakaran di sini, ini kebakaran di sini. Jadi orang itu membuat resah, itu jangan membuat resah orang itu jangan. Ya, mana yang ada, apa yang kita dapatkan di sekitar kita, itulah yang kita tampilkan dalam konten itu. Jadi kita bisa menghasilkan dari awal. Nah, contoh saya tadi, saya sampai sekarang perkembangan usaha saya luar biasa setelah saya mengonten, ya. Jadi saya konten itu saya jadikan ajang promosi untuk menjual produk saya. Ya, ini banyak produk yang saya jual. Pupuk organik cair itu saya buat nama pupuk organik cair ajaib. Nah, dia ajaib sekali, bisa membuahkan hasil tanaman buah itu luar biasa. Nah, bisa mempercepat perkembangan akar luar biasa. Nah, itu saya produksi sendiri dan saya tidak perlu menyewa iklan untuk mempromosikan produk saya, tidak perlu, dan tidak ada apanya bintang iklan yang saya sewa harus menyewa artis lagi. Tidak sih, bintang iklannya saya sendiri. Saya yang produksi, saya yang bintang iklannya. Nah, silakan Bapak Ibu, kalau ada tertarik silakan, mau beli silakan saya jual, ya kan. Banyak sekali Alzola saya jual 5.000 per kilo untuk pakan ternak. Nah, itu menguntungkan juga. Nah, alat-alat untuk memasak ini, nah ini banyak pesanan ini, apalagi MBG ini, nah, ya, selama MBG makanan bergizi gratis. Nah, ini banyak sekali yang menguntungkan di dalam konten ini. Jadi jangan kita menganggap sebuah konten itu hanyalah sebuah hiburan yang tidak menghasilkan uang sebelum monetisasi. Dan jangan pula kita menganggap ini orang-orang itu yang konten itu tidak kerja. Jangan. Ya, seperti saya ini kontennya sambil kerja, tidak mengurangi aktivitas saya. Ya, selalu saya mengatakan konten itu adalah aktivitas harian sambilan, ya, untuk memuluskan pekerjaan kita sehari-hari. Jangan sampai konten itu mengurangi aktivitas kita. Nah, itulah yang saya sebut tadi merugikan. Jadi untuk menguntungkan dari awal kita harus promosikan. Terutama ibu-ibu, ibu-ibu ini saya salut sekali kalau ngonten. Ada yang bergoyang, ada yang menyanyi, bahkan ada yang itu bikin malu. Janganlah, ya, itu jangan sampai keluarga kita juga nanti itu merusak tatanan sosial kita di masyarakat. Ya, ada lagi yang jungkir balik tapi celananya dalamnya nampak. Itu tidak usah, aktivitas kita yang menguntung, yang positif. Nah, seperti memasak itu salah satu untuk ibu-ibu, ya, yang memasak di rumah untuk keluarganya, promosikan. Nah, menjual biasanya ayam goreng itu untuk rumah ada 5 orang, dibikin 10 potong misalnya, nanti buat 20 potong, promosikan dengan harga yang murah, untung sedikit jadilah. Yang penting nanti orang tahu kita membuat produk itu, ya. Lama-lama nanti kita tertarik sendiri, berkembang sendiri, ya. Besok lagi gulai ikan. Jadi orang sudah tahu kita memasaknya dengan enak, dengan bahan-bahan yang sehat, ya, bahan organik terutama. Nah, itulah promosi yang paling bagus kita, ya. Tidak usah menyewa bintang iklan, ya, bintang film, bintang artis yang kita sewa untuk mempromosikan produk kita. Tidak, kita sendiri yang bisa mempromosikan, dan masyarakat nanti sedikit demi sedikit akan mengetahuinya. Nah, cuma itu trik dari saya agar konten kita bisa menghasilkan dari awal, ya. Ya, jangan lupa komen, ya.